Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nabi Muhammad. Saya dari kelas MPI 1D di UIN Walusongo, Semarang. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Daulah Turki Utsmani atau yang kita kenal sekarang dengan namanya Turki Ottoman. Turki Utsmani sendiri merupakan kesultanan yang sangat besar, luas, dan memiliki pengaruh sangat besar pada masanya. Sultanan tersebut berdiri selama 6 abad, yaitu dari pada tahun 13 hingga tahun ke-19, dengan sultan pertamanya atau sultan pendirinya adalah Sultan Utsman I atau yang mengokohkan diri dengan nama Sultan Padishah Al Utsman. Kesultanan ini bermulanya adalah dari pengembaraan Sultan Sulaiman Syah dari kerajaannya yang diserang oleh para penguasa Mongol ke Anatolia dan akhirnya diterima oleh Sultan Sulaiman yang kala itu sedang bentrok dengan kekerajaan Bizantium, sehingga kerajaan Saljuk tersebut yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman mengalami kemenangan dan akhirnya Sultan Utsman I atau Padishah Al Utsman diberikan sebuah wilayah di dekat perbatasan kerajaan Bizantium dan diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya tersebut. Kesultanan ini berdiri selama 6 abad dan dalam 6 abad tersebut Sultanan ini memiliki pencapaian yang sangat luar biasa, apalagi di saat lagi pemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pada saat itu berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan pusat dari berbagai kebudayaan, berbagai pengaruh dari Eropa, atau bisa dikenal dengan Eropa Timur ya. Karena Eropa Barat kan ada Romawi, sedangkan Eropa Timur ada Konstantinopel. Namun, kejayaan yang diraih oleh Turki Utsmani tidak berjalan 100% mulus, karena kan pada abad ke-16 Kesultanan ini mengalami kemunduran setelah ditinggalkan oleh sultannya Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 Masehi. Kondisi tersebut berlangsung selama 2 abad, yaitu dikarenakan pengaruh serangan dari luar, konflik di dalam, dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan internal yang sangat membelit, sehingga pada akhirnya Kekhalifahan Turki Utsmani ini mengalami kehancuran dan pada tahun 1924 atau 1324 Masehi Kesultanan ini dihapuskan. Kesultanan ini memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi dari Anatolia, Salkaya, Marmara, kota Ephesus, kota Bursa, kota Mudanya, Nisea, Nikomedia, Adrianopolis, Balkan, Kosovo, Konstantinopel, hingga Serbia dan Albania. Namun alhasil pada masa abad ke-16 tersebut, beberapa wilayah-wilayah ini mengalami pelepasan dikarenakan kurang kuatnya pengaruh dari Kesultanan Turki Utsmani pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Sofa Askaria, NIM saya 097. Saya dari kelas MPI 1D UIN Walusongo, Semarang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Daulah Turki Utsmani di masa kejayaan dan juga masa kemunduran. Nah, di masa kejayaan banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani, baik dalam bidang kebudayaan, politik, kemiliteran, dan pemerintahan. Akan tetapi, yang menjadi kajian di sini dalam bidang kebudayaan dan politik, keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bidang militer dan pemerintahan. Banyak sekali peperangan yang dikalahkan oleh Utsmani, sehingga perkembangannya dalam
militer. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidon Sofa Askaria, NIM saya 097. Saya dari kelas MPI 1D UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Daulah Turki Utsmani di masa kejayaan dan juga masa kemunduran. Di masa kejayaan, banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Turki Utsmani, baik dalam bidang kebudayaan, politik, kemiliteran, dan pemerintahan. Akan tetapi, yang menjadi kajian di sini hanya bidang kebudayaan dan politik. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bidang militer dan pemerintahan. Banyak sekali peperangan yang dikalahkan oleh Turki Utsmani sehingga perkembangannya dalam militer terus maju dalam peradaban. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Bidang budaya dan ilmu pengetahuan tidak memiliki keunggulan yang begitu tinggi karena pendidikan dan pengetahuannya tidak mengalami kemajuan. Namun dalam bidang budaya terdapat pembaharuan yang dibawakan oleh Persia, Bizantium, dan Arab yang memberikan banyak perubahan. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Negara tidak terlepas dari agama sebagai petunjuk arah dalam kehidupan. Selain itu juga agama saling beriringan dengan budaya yang sama-sama berkontribusi. Pada masa Turki Utsmani terdapat torekot dalam tasawuf yang terkenal dengan adanya torekot Bekshi dan torekot Alawi yang dianut oleh beberapa kalangan militer. Yang keempat yaitu bidang kebudayaan. Turki Utsmani memiliki kebudayaan yang bervariasi, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab, dan budaya bangsa Eropa yang lainnya. Ajaran-ajaran yang mereka ambil dari budaya Persia adalah etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium yang mereka ambil adalah organisasi pemerintahan dan kemiliteran, sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ambil dari Arab adalah prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan keilmuan. A few moments later. Lalu selanjutnya yaitu masa kemunduran. Kemunduran dan kejatuhan Turki Utsmani yang merupakan kesultanan yang paling terkenal dalam perluasan wilayah kekuasaan di benua Eropa. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani berlangsung selama kurang lebih 3 abad, yaitu pada akhir masa pemerintahan Sulaiman kedua Al-Qanuni 1520 Masehi sampai 1924 Masehi. Pada saat itu, kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Namun Turki Utsmani masih dapat menyerang dan mengalahkan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Karena kekalahannya itulah akhirnya membuat Turki Utsmani menyadari bahwa kerajaan Turki Utsmani mengalami perkembangan yang mundur jauh sekali. Hal ini terjadi pada saat peperangan di Eropa, Wina 1683 Masehi. Segala usaha dan upaya yang terus dilakukan dengan mengirim duta-duta ke negara Eropa untuk mengetahui perkembangan kemajuan di negara tersebut, seperti organisasi, teknik, lembaga-lembaga sosial lainnya. Sultan Ahmad III 1703 Masehi terus berusaha untuk memulai pembaharuan yang baru dan dengan mendatangkan ahli-ahli di bidang militer untuk melakukan pembaharuan pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Setelah itu banyak sekali kegagalan dan mengalami kemerosotan yang disebabkan karena kelemahan raja-raja yang sudah menurun. Lalu keuangannya juga mengalami kebangkrutan sampai akhirnya tidak mampu menjamin pembaharuan. Sehingga pada masa Sultan Mahmud 1826 Masehi merombak banyak struktur kekuasaan seperti lembaga pendidikan, buku-buku barat diterjemahkan ke bahasa Turki, banyaknya siswa yang dikirim ke Eropa untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan kemiliteran. Lalu di abad ke-18 Masehi, banyak sekali serangan-serangan yang dialami oleh Eropa Timur sampai diakhiri oleh perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin 1878 Masehi antara Turki Utsmani dengan Rusia.
sampai berakhirnya kekuasaan Turki di Eropa sampai akhir sejarah pembaharuan Turki. Akhirnya kerajaan Turki Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 Masehi. Presiden yang diangkat pada saat itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. A few moments later. Selanjutnya, masa kemunduran tersebut terdapat beberapa faktor, yaitu faktor pertamanya adalah karena wilayah kekuasaannya Turki Utsmani itu sangat luas, sehingga kesultanan sangat sulit untuk mempertahankan wilayahnya pada administrasi pertahanan, pada masa penyerangan, dan apalagi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syah, dikarenakan banyaknya wilayah yang ditambah oleh Turki Utsmani, sehingga administrasi dari Kesultanan Turki Utsmani sangat tidak merata dan sulit untuk dikendalikan. Yang kedua adalah faktor dari penduduk kerajaan heterogenitas, yang harusnya administrasi dari Turki Utsmani cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kerajaan tersebut menjadi sangat minim dikarenakan banyaknya yang harus dipenuhi. Yang ketiga ada kelemahan dari para sultan-sultan setelah Sulaiman Syah wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Namun penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah dikarenakan mereka sudah terbiasa hidup mewah, sehingga pemerintahan ini menjadi kacau dan susah untuk mengatasinya. Dan pengganti Sultan Sulaiman tidak ada yang cocok dalam tegas di bawah dan visionernya untuk bertanggung jawab. Selain itu ada lagi dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi pada masa itu merosot dikarenakan banyaknya perang yang berlangsung, banyak dan kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan ekonomi yang harusnya lebih banyak. Dan juga karena faktor beberapa peperangan Turki mengalami kekalahan, sehingga dana sumber daya dari kesultanan menjadi hal untuk membayar kekalahan tersebut. Selanjutnya ada terjadinya stagnasi yang terjadi pada ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, yang dikarenakan Kesultanan Turki Utsmani tidak bisa mengadaptasi dengan baik pada bidang ilmu teknologi, terutama pada bidang militer, sehingga di masa ini Turki mengalami kesusahan untuk beradaptasi dengan peradaban-peradaban atau kemajuan-kemajuan yang mulai dilakukan oleh negara-negara Eropa. Yang terakhir ada pemberontakan tentara Yenisei pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Pemberontakan tersebut terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan pada akhirnya di tahun 1826 Masehi, yang menyebabkan Kesultanan Turki Utsmani mengalami kehancuran dan juga mengalami kesulitan untuk mengatasi dari serangan-serangan, dari kemunduran-kemunduran yang dialami oleh Kesultanan Turki Utsmani tersebut. Mungkin sekian video yang saya dan teman saya tadi jelaskan mengenai sejarah singkat Daulah Turki Utsmani. Semoga video ini dapat membantu kalian, dapat memberikan referensi, dan juga mungkin bagi yang memiliki tugas yang sama bisalah jadikan patokan untuk membuat video. Sekian, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan pengucapan kata yang saya dan teman saya kurang jelas. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.